Hai semuanya, semangat itu kadang seperti api unggun. Ada saatnya ia menyala besar, ada saatnya hampir padam. Tapi menariknya, semangat tidak hilang, ia hanya menunggu percikan baru. Percikan itu bisa datang dari banyak arah, dari hal kecil yang tak disadari, atau dari sesuatu yang besar yang tiba-tiba mengguncang kalian dari rutinitas. Kita hidup di masa ketika distraksi begitu banyak, ketika kelelahan batin sering terasa lebih berat dari kelelahan fisik, dan ketika impian yang dulu terasa dekat bisa terasa jauh hanya karena kita lupa memberi makan semangat itu sendiri. Banyak orang berpikir semangat itu bawaan, padahal ia lebih mirip bahan bakar. Harus diisi, harus dicari, dan kadang harus dibakar ulang lewat cara-cara yang tidak kita duga. Dan hari ini, kita akan membicarakan percikan-percikan yang dapat menyalakan api itu lagi. Bukan sebagai konsep langit tinggi, tapi sebagai sesuatu yang terasa dekat, ramah di kepala, dan mudah dipahami oleh siapa saja yang sedang butuh alasan baru untuk berdiri lebih tegak. Yang pertama, semangat seringkali bersumber dari rasa ingin membuktikan siapa diri kalian sebenarnya, bukan kepada orang lain, tapi kepada versi kalian di masa lalu. Coba kita bayangkan. Dulu mungkin ada masa ketika kalian merasa tak mampu, ketika ada suara dalam kepala yang bilang, buat apa coba-coba, nanti juga gagal, tapi entah bagaimana kalian tetap melangkah. Semangat pembuktian seperti ini punya kekuatan mentah yang tidak bisa ditiru. Ini bukan sekadar optimisme, ini adalah dorongan primal yang berkata, kalau kalian pernah meragukan diri sendiri, maka inilah momen untuk menulis ulang narasinya. Banyak orang tumbuh dengan rasa rendah diri, merasa lebih kecil dibanding pencapaian orang lain, dan tanpa sadar membawa label tak layak di belakang punggung. Padahal, label itu tidak pernah disematkan siapapun, kecuali oleh asumsi kita sendiri. Semangat pembuktian bekerja dengan cara berlawanan. Ia mengambil semua keraguan itu, bukan untuk disangkal, tapi untuk dijadikan bara panas. Ia tidak berkata jangan takut, tapi berkata, bakar saja rasa takut itu menjadi tenaga tambahan. Percikan pembuktian ini bukan tenang. Ia gaduh, ia berisik, ia kadang marah, tapi justru dari situlah ia kuat. Orang-orang yang pernah merasa kecil punya potensi semangat yang lebih besar ketika percikannya sudah ditemukan. Mereka punya cadangan energi emosional yang selama ini tersimpan dalam bentuk luka, ragu, atau penundaan. Dan saat semangat itu menyala, bukan karena mereka tak pernah jatuh, tapi karena mereka tahu mereka pernah jatuh dan masih hidup untuk bercerita. Pembuktian kepada diri sendiri sering muncul saat kalian mulai membandingkan perjalanan kalian dengan timeline pribadi, bukan timeline orang-orang di sosial media yang selalu terlihat berkilau. Kita harus jujur, dunia digital sering membuat standar tampak linier, seolah keberhasilan itu hanya diukur dengan kecepatan. Padahal semangat pembuktian itu tidak butuh kecepatan, ia butuh nyata. Ia tidak peduli seberapa kencang langkah kalian dibanding orang lain, ia hanya peduli apakah langkah kalian lebih maju dari kemarin. Dan ketika kita bicara pembuktian, ia juga mengubah cara kita memaknai kegagalan. Kegagalan bukan akhir narasi, ia hanya bukti bahwa kalian sedang menulis narasi. Yang tidak punya semangatlah yang narasinya lurus karena mereka tidak pernah mulai. Mereka yang punya semangat, garisnya berkelok, dan kelokan itulah yang menandakan kehidupan sedang berlangsung. Semangat ini tidak bisa diam. Ia mendorong kalian untuk memandang mundur bukan sebagai penyesalan, tapi sebagai pembakaran awal yang menyediakan oksigen. Apapun yang pernah membuat kalian ragu dulu, sekarang bisa menjadi tenaga dorong, menjadi bahan bakar paling personal yang tidak dimiliki orang lain. Kita menyalahkannya dengan cara menatap bayangan masa lalu berkata tanpa perlu lantang, kalian sudah salah menilai kita dulu. Semangat pembuktian juga lahir dari rasa muak terhadap versi diri yang hidup tanpa arah. Ini menarik, karena percikan itu tidak selalu manis. Ia sering muncul dari titik paling pahit, jenuh, kecewa, bosan, atau frustasi. Saat kalian tidak lagi tahan hidup sebagai penonton di kehidupan sendiri, disitulah semangat itu mulai memanaskan kaki. Ia tidak berkata ayolah, tapi berkata cukup. Dan kata cukup seringkali lebih revolusioner dibanding 1000 kata motivasi. Semangat pembuktian tidak tumbuh di tempat yang nyaman. Ia tumbuh di tempat ketika kalian ingin mematahkan opini lama tentang diri sendiri. Ia meminta kalian menantang bias internal, bukan dengan teori, tapi dengan tindakan kecil yang berulang. Semangat itu sendiri akhirnya menjadi balasan terbaik. Bukan lagi sebuah teriakan,
tapi sebuah bukti keberlanjutan. Hadir lebih sering, mencoba lebih banyak, diam-diam menaikkan standar yang dulu kalian taruh terlalu rendah. Percikan kedua yang sama kuatnya, tapi lebih tenang, adalah semangat yang datang dari kemampuan merawat dan mengelola energi, bukan hanya meledakannya. Banyak orang salah mengira semangat itu harus meletup, padahal yang bertahan justru yang mampu mengatur ritme. Bayangkan kalian ingin berlari jauh. Awal yang terlalu kencang seringkali membuat langkah berhenti di tengah. Semangat yang berbasis manajemen energi berbeda sifatnya. Ia bukan percikan yang meledak, tapi percikan yang menyadarkan api yang besar pun butuh stabil. Semangat ini tidak menolak istirahat, tapi menolak kehabisan bahan bakar. Ia datang dari kebiasaan mengenali kapan harus memadamkan sedikit agar bisa menyala lebih lama. Kalian semua pasti pernah melihat orang-orang yang terlihat penuh semangat di awal proyek, tapi hilang di tengah karena mereka merasa energi itu gratis. Semangat jenis ini mengajarkan sebaliknya. Energi itu mahal, dan karena ia mahal, ia harus dihargai, dirawat, disusun ulang, dikurasi, bukan hanya diledakkan sembarangan. Semangat yang dibangun lewat cara ini jarang dipuji karena ia tampak senyap, tapi justru ia yang menyalakan lampu-lampu kecil di hari-hari ketika tak ada penonton. Semangat manajemen energi memperluas pembahasan ke sesuatu yang sering diabaikan. Tubuh dan pikiran tidak selalu sinkron. Kadang tubuh merasa baik-baik saja, tapi kepala sudah kelelahan. Atau sebaliknya, kepala sudah penuh ide, tapi tubuh minta ditidurkan. Semangat ini tidak memaksa sinkron. Ia mengakui bahwa semangat itu tidak hanya duduk di dada, tapi juga duduk di hormon, tidur, napas, ritme jam tubuh, dan kualitas gangguan yang kalian putuskan untuk tidak dilayani. Manajemen energi menyalakan semangat lewat disiplin mikro, memotong distraksi, memindahkan fokus, memilih apa yang layak menyentuh energi, dan apa yang harus dibiarkan lewat. Ini bukan tentang menjadi produktif 24 jam. Ini tentang menjadi produktif di jam-jam yang diperhitungkan, lalu mematikan saklar di jam-jam yang tidak perlu dihidupkan. Semangat ini memperluas arah ke filosofi hemat semangat, bukan boros semangat. Jika pembuktian adalah api besar, manajemen energi adalah pembatas angin yang membuat api besar itu tidak padam oleh hembusan pertama. Di sini semangat juga dikompakkan lewat kemampuan membangun ulang ritme harian yang membuat kinerja optimal bisa berulang. Ini cocok dengan pola orang yang ingin berproses tanpa drama. Kita bicara tentang jam tidur yang kalian jaga bukan karena malas, tapi karena ingin kuat besok. Tentang tidak yang kalian ucapkan bukan karena tak mampu, tapi karena ingin kaya energi untuk yang lebih penting. Dan tentang jeda mental yang kalian bangun bukan karena menyerah, tapi karena ingin panjang umur dalam perjuangan. Semangat yang dikelola tidak perlu norak. Ia elegan dalam bentuk paling manusiawi, mengenali batas bukan sebagai pagar, tapi sebagai ruang pembesaran api yang lebih sehat. Semangat ini bukan percikan sekali pakai, ia percikan isi ulang. Ia menolak padam bukan karena besar, tapi karena terus mendapat suplai kecil yang terjadwal. Apa yang membuat pendekatan manajemen energi ini hebat adalah ia membicarakan semangat lewat rasa peduli terhadap sumbernya sendiri. Kalian semua jadi tuan rumah untuk energi kalian, bukan budak untuk aktivitas. Semangat tidak lagi menjadi hasil keberuntungan suasana hati, tapi hasil keputusan. Dan ini penting, karena jika semangat hanya muncul di hari baik, ia rapuh. Tapi jika semangat muncul di hari yang kalian atur, ia kokoh. Kalian semua belajar bahwa semangat bukan hanya tentang memulai, tapi tentang memutuskan kapan kalian pantas memulai. Bahkan rutinitas yang kalian desain untuk mencegah kelelahan pun adalah pembakar semangat, karena mereka membuat kesempatan untuk menyala tetap ada, tetap terbuka, tetap berulang. Percikan ketiga lebih tulus sifatnya. Semangat yang menyala karena kalian memandang diri sendiri sebagai bagian dari cerita orang lain. Ini bukan tentang ego, ini tentang hubungan. Semangat yang bersumber dari dampak sosial lahir ketika kalian menyadari bahwa keberanian dan langkah kalian menular.
Banyak orang tumbuh tanpa sadar membawa peran sebagai inspirasi berjalan. Mereka tidak memotivasi lewat kata, mereka memotivasi lewat ada. Mereka hadir, mencoba, menunjukkan, mengerjakan, dan orang lain seringkali yang lebih muda, yang lebih ragu, atau yang lebih diam, melihat itu seperti melihat percikan di malam gelap. Kalian semua punya potensi semangat sosial seperti ini ketika kalian berhenti memandang perjuangan hanya sebagai urusan personal. Ada semangat yang lahir bukan dari bagaimana kita berhasil, tapi dari bagaimana keberhasilan kita nanti menjadi ruang aman bagi orang lain untuk mulai. Ini semangat yang beda arah, bukan lagi fokus ke diri, tapi ke gema dari apa yang kalian lakukan. Semangat sosial memperluas topik kepemahaman bahwa manusia adalah makhluk imitasi, bukan dalam arti negatif, tapi dalam arti psikologis yang sangat alami. Kita belajar lewat meniru. Saat kalian mencoba dan jujur pada proses, ada orang yang diam-diam mengamati. Saat kalian tidak menyerah pada percobaan pertama, ada orang yang merasa ternyata tidak menyerah itu mungkin. Saat kita kuat dalam diam, mereka belajar menjadi kuat tanpa perlu banyak bicara. Semangat sosial ini menyala lewat empati tindakan. Kalian menjadi obor bukan karena ingin menyilaukan, tapi karena kalian kebetulan menyala. Tidak ada semangat yang lebih halus dan luas jangkauannya dibanding semangat yang menyebar karena dilihat, bukan karena diumumkan. Karena itu, banyak pemimpin tumbuh bukan dari ambisi memimpin, tapi dari keberanian terlihat mencoba. Pendalaman semangat sosial ini juga bicara ke arah keberlanjutan dampak. Kalian semua tidak perlu viral untuk membakar semangat orang lain. Kadang 5 orang yang benar-benar melihat langkah kalian lebih berharga dibanding 5 juta orang yang hanya melihat kulit. Semangat sosial mengajarkan bahwa pembakar semangat terbaik bukan selalu yang paling keras suaranya, tapi yang paling jujur getarnya. Ada energi solidaritas yang muncul saat kita bergerak bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga memberi ruang bagi orang lain untuk punya alasan percaya. Semangat ada dan tumbuh di mata orang yang kalian tolong nyalakan keberaniannya, bahkan tanpa mereka ucapkan. Dan yang paling hebat, semangat ini tidak menuntut balasan, ia lebih mirip pembakaran simultan. Saat kalian semua menyala, kalian memberi orang lain kehangatan untuk mulai menyala juga. Semangat sosial juga tidak menolak kelemahan, malah menjelaskannya sebagai alat koneksi. Saat kalian mengakui bahwa lelah itu manusiawi, orang lain berhenti mengira lelah itu tanda tak layak bermimpi. Saat kalian bangkit meskipun tidak sempurna, orang lain belajar. Bangkit itu memang tidak perlu sempurna. Dari sini, semangat sosial menular dalam bentuk paling otentik. Lewat celah, lewat cara bernapas di tengah beban, lewat cara memulai walau belum siap sepenuhnya. Semangat ini memperluas arah ke nilai transmisi semangat, bukan hanya konsumsi semangat. Percikan keempat, yang paling reflektif dan dalam, adalah semangat yang lahir dari makna eksistensial. Ini berbeda dari sekedar motivasi goal-based. Ini adalah semangat yang muncul saat kalian semua menanyakan, untuk apa kita bangun di pagi hari? Saat kalian semua berhenti hidup sebagai pengejar target dan mulai hidup sebagai pencari makna, semangat itu berubah warna. Ia tidak lagi berbentuk tekanan, tapi berbentuk panggilan. Banyak orang di generasi sekarang yang merasa target-target besar tidak lagi membakar. Justru beban keharusan sosial yang membuat semangat terasa seperti utang. Makna eksistensial menyalakan semangat lewat arah yang lebih filosofis. Tujuan bukan lagi sebuah kewajiban. Ia menjadi jawaban personal terhadap absurditas hidup itu sendiri. Hidup memang tidak selalu adil, tidak selalu masuk akal, tidak selalu linear. Semangat eksistensial tidak menolak realitas itu. Ia merangkulnya, lalu berkata, jika tidak ada alasan besar untuk menyala, maka kita akan menciptakannya sendiri. Ini bukan sekedar memilih berjuang. Ini memilih makna dari perjuangan itu. Dan ketika kita bicara makna, semangat itu jadi sesuatu yang tidak butuh validasi. Karena ia sudah valid di dalam kesadarannya sendiri. Semangat makna memperdalam pembahasan kehubungan antara kebebasan dan tanggung jawab. Ini menarik karena banyak orang mengira semangat eksistensial itu bebas tanpa struktur. Padahal justru ia tunduk pada struktur yang kalian pilih sendiri. Saat kalian memilih makna, kalian memilih disiplin. Bukan sebagai paksaan, tapi sebagai konsekuensi dari kepercayaan terhadap makna itu sendiri. Kalian memilih bangun bukan karena harus, tapi karena makna kalian sedang menunggu. Dan di sini,
Semangat lahir bukan dari ego kompetisi, atau sekedar hemat energi, atau juga bukan hanya dampak sosial, tapi dari keputusan spiritual dan filosofis bahwa kehidupan sendiri pantas diseriusi, bukan sebagai beban, tapi sebagai panggung penciptaan pikiran yang lebih sadar. Disinilah semangat itu sendiri menjadi bentuk perlawanan lembut terhadap nihilisme sehari-hari. Kita lalu bicara tentang makna kecil yang justru besar efeknya. Makna tidak selalu datang dalam bentuk proyek yang mengguncang peradaban. Kadang makna itu muncul dalam bentuk yang sangat domestik. Ingin membahagiakan ibu, ingin membuat ayah bangga tidak lewat kata, tapi lewat keheningan yang bisa dirasakan. Ingin jadi orang yang anak kecil di sekitar kalian semua bisa lihat dan berkata, ternyata tumbuh tidak menyeramkan. Kadang makna itu muncul saat kalian semua ingin membangun versi diri yang tidak memalsukan kebahagiaan, tidak memaksa senyum saat tak perlu, dan tidak menolak kenyataan pahit. Tapi memandangi kenyataan pahit itu dengan alis sedikit terangkat, lalu berkata, baiklah, kita mulai dari sini. Makna eksistensial itu seperti percikan yang tidak bising, tidak murka dan tidak menuntut cepat, tapi menuntut benar. Makna ini juga memperluas arah semangat ke dimensi spiritual tanpa harus religius secara formal. Ini tentang hening yang dalam, tentang doa tindakan, tentang ritual kesadaran yang tidak butuh diumumkan. Saat kalian semua duduk di pagi hari dengan kopi panas atau teh hangat, lalu berpikir, hidup ini mungkin tidak selalu ramah, tapi ia milik kita. Disitulah makna yang paling personal membakar semangat eksistensial itu. Bahkan momen-momen ketika kalian semua merasa hampir padam pun jadi bagian penting. Karena eksistensialisme semangat tidak menuntut kalian selalu menyala, tapi menuntut kalian tahu bahwa kalian sedang padam, lalu mengizinkan diri untuk mencari percikan baru dengan mata jernih. Semangat eksistensial juga berbicara tentang keberanian memikul hidup sebagai sebuah pilihan sadar, bukan sebuah arus yang kalian semua terpaksa ikuti. Banyak orang terseret oleh kewajiban orang lain, oleh opini yang tidak mereka pilih, oleh standar yang bukan milik mereka. Semangat eksistensial mematahkan alur itu tanpa memberontak. Ia meluruskan kompas di dalam, lalu mengubah semangat menjadi mesin pendorong, bukan mesin pengikut. Semangat ini membakar lewat arah yang cerdas, gugah, bukan paksa. Semangat yang lahir dari makna juga membuat kalian semua belajar memandang waktu sebagai ruang penulisan, bukan ruang penyesalan. Bahkan konsep seperti 16.000 kata per hari yang sering dibahas orang produktif pun muncul dalam percakapan. Semangat ini bukan sebagai target kasar, tapi sebagai metafora akan intensitas hadir yang kalian semua bisa pilih sendiri, seberapapun kadar kata yang ingin kalian semua tulis di hari itu dalam kehidupan kalian. Ini bukan lagi tentang angka, ini tentang volume kehadiran yang kalian semua putuskan untuk berani isi. Semangat makna akhirnya menolak menjadi slogan karena ia tumbuh sebagai getaran batin. Ia bukan ayo semangat, ia ayo hidup. Ia bukan kalian bisa, ia kalian semua berhak mencoba lagi. Dan itu sebabnya ia jadi pembakar, bukan penghibur. Pembakar semangat itu bukan sesuatu yang menyelamatkan kalian semua dari api hidup, tapi yang mendorong kalian semua menyala di dalam api yang kalian sendiri pilih maknanya. Dan ketika kalian menyala karena makna, semangat kalian bukan lagi korek api, ia obor. Bukan sekadar menerangi langkah, tapi menerangi alasan melangkah. Dan dari 4 percikan yang kita bicarakan, kita bisa lihat bahwa semangat tidak selalu manis, tidak selalu meledak, tidak selalu terpola, dan tidak selalu berasal dari dalam diri secara murni. Ia bisa lahir dari rasa ingin membalas opini minor masa lalu. Bisa lahir dari keputusan menjaga tidur agar besok tetap kuat. Bisa lahir dari mata orang yang melihat kalian semua mencoba. Dan bisa lahir dari makna yang kalian semua pilih di hening pagi hari. Semua arah itu valid. Semua arah itu manusiawi, dan semua arah itu bisa bertemu di satu titik. Kehidupan yang tidak lagi kalian tonton, tapi kalian kerjakan. Pembakar semangat sejati bukan selalu mematikan luka. Ia memanaskannya. Ia tidak menolak jeda, ia menolak habis. Ia tidak menuntut pujian, ia menuntut getaran. Dan ia tidak memetakan makna. Ia memilihnya. Jika kalian semua sedang hampir padam hari ini, tidak ada yang salah dengan bara kecil. Sinar dengan volume paling rendah pun tetap cahaya jika ia menolak gelap. Yang penting bukan besar apinya, tapi apakah ada percikan baru yang kalian semua berani sambut.
Bahkan ketika kalian semua hanya mampu berdiri menatap malam lalu berkata dalam hati, besok kita coba lagi. Itu pun sudah pembakaran. Hanya saja koreknya masih disimpan di dalam. Dan ketika akan tiba waktunya, korek itu sendiri akan menyalakan obor yang bukan untuk pamer, bukan untuk diumumkan, tapi untuk berlanjut. Dan semangat yang berlanjut selalu lebih kuat dari semangat yang diumumkan. Hidup sering kejam terhadap orang yang ingin sempurna, tapi sering ramah terhadap orang yang konsisten. Kalian semua tidak harus menjadi keras untuk menyala. Kalian hanya harus lebih sering hadir dibanding suara ragu yang ingin membuat kalian semua hilang. Kita tahu langkah pertama itu berat, tapi langkah kedua lebih berat jika langkah pertama tidak pernah ada. Jadi kita tidak dekati semangat lewat kata berhasil. Kita dekati semangat lewat kata mulai. Mulai lagi, mulai terus. Mulai dalam kapasitas manusiawi yang kalian semua bisa pikul. Karena itu semangat yang tidak berulang, tidak memutar, dan tidak stagnan. Kalian semua hanyalah orang yang sedang membawa api sendiri. Kadang besar, kadang kecil, kadang stabil, kadang menular, kadang filosofis. Tapi yang pasti semuanya bisa dibakar ulang, selama kalian semua masih mau mencari percikan baru, bukan alasan baru. Semangat itu bekerja bukan karena kata dijelaskan, tapi karena rasa dipercayai. Dipercayai oleh diri kalian di masa lalu. Dipercayai oleh tubuh kalian sendiri lewat tidur yang kalian jaga. Dipercayai oleh orang lain yang melihat kalian semua mencoba, dan dipercayai oleh makna yang kalian semua pilih sendiri. Api itu milik kalian, percikannya tugas kita semua cari, dan bahan bakarnya, itu keputusan yang kalian semua isi setiap hari. Jadi jika ada yang bertanya, di mana pembakar semangat yang paling besar? Jawabannya bukan menunjuk orang, bukan menunjuk momen dramatis, bukan menunjuk target. Jawabannya selalu kembali ke hal paling sederhana, paling manusiawi, paling hangat. Kalian semua masih hidup untuk menyalakan korek yang berikutnya. Dan di sana semangat itu tidak lagi rapuh, karena ia tidak berdiri di atas mood, tapi berdiri di atas keputusan sadar untuk tetap menyala.